Salam teman-teman, selamat datang di X Podcast. Kali ini beta sudah bersama beta punya teman Petra Pati, dan dia akan memperkenalkan diri untuk saudara dong semua. Halo, beta nama Petra Pati, tinggal di Halong Batu-Batu, asal negeri Alang. Kesibukan cuma ya bantu-bantu teman di bengkel. Siap. Saat ini kita akan bicara soal seperti apa Petra Pati di masa lalu. Nah ini Petra, orang pasti lihat Pet sekarang tuh orang yang akan berpikir bahwa Petra itu pernah menjadi pembalap sepeda. Nah Pet boleh cerita sih kenapa menyukai sepeda dan kira-kira dari umur berapa itu sudah mulai bawa sepeda? Beta awal mulai suka sepeda itu kira-kira SMP. Itu sudah mulai ikut event ya. Itu mulai ikut event. Event. Kalau soal untuk tahu bahwa sudah sebelum sekolah, sudah lama. Mungkin pengaruh orang tua juga yang seorang mekanik lah. Mobil bisa, motor, pokoknya dunia otomotif. Berarti darah ini memang bukan datang sendiri ya. Ini memang dari papa. Karena papa juga berkecimpung di dunia otomotif. Pet masih ingat yang itu di usia berapa Pet mulai terlibat dengan tim. Dan masih ingat yang itu tim namanya tim apa? Asalnya dari mana itu? Beta kalau soal usia itu beta saya ingat lah ya. Lupa. Tapi yang pastinya itu SMP kelas 1 mau naik 2. Itu pastinya itu. Terus tim yang beta pertama ikut itu tim namanya Dewa BMX. Tempatnya itu di depan lorong Bakti Rahayu. Itu ketuanya itu Abang Riz, ketua biasa panggil dengan sebutan Abang Riz. Boleh tahu itu kompetisinya berapa kali Pet ikut dan pernah dapat juara kasih, terus lokasinya di mana? Beta pertama kali ikut itu di Wayame BTN. Kalau soal banyak ikut sih paling banyak ya. Saya bisa bilang sampai terakhir beta ikut itu bisa tahu itu berapa kali banyak. Dan jujur aja itu belum pernah juara. 1, 2, 3 belum pernah. Kalau 4 harapan ya sudah pastinya. Setiap kali beta ikut pasti masuk final. Pastinya. Terbaik. Kapan pertama kali bertemu dengan sepeda motor? Dari SMA, SMP, suka. Soalnya itu di dalam ketua punya keluarga besar itu ada kakak juga yang pembalap sekaligus mekanik. Contoh, beta kakak yang pembalap itu Valian Rapati, biasa dibilang Vali AJ 007. Rak itu spesialis rak. Kalau untuk mekanik itu beta kakak Arter Pati. Akhirnya berkuliah di teologi. Penasaran beta nih adalah kenapa dari sepeda dan motor tiba-tiba kuliah teologi? Apakah itu benar-benar lahir dari keinginan Petra sejak kecil untuk menjadi pendeta? Atau ada alasan lain? Nah ini yang kita mau tahu. Alasan beta masuk kuliah teologi itu sebenarnya sih bukan dari beta. Itu karena pilihan diberikan oleh beta mama. Waktu beta habis SMA, beta mama tanya beta, mau jadi apa sebenarnya? Bilang mama, beta mau sih bermau polisi lah. Seperti ya cita-cita banyak orang laki-laki biasanya kan pasti polisi. Tapi beta juga berkaca lah, saya bisa. Beta gigi rusak. Lalu beta mama bilang, kalau sekarang ini kalau mau dapat kerja cuma 3, dokter, guru, pendeta. Beta langsung analisa mas satu pilihan. Pertama soal guru, mama bisa. Beta jadi guru beta pukul orang panan. Emosi darting tuh. Darting. Bisa. 2 dokter, mama beta IPS. Saya belajar. Saya IPA bisa tahu. Pas mama bilang, kalau gitu pendeta saja kayak Tante Ebi. Kan mama po adik kan pendeta. Nah, mama, tapi beta nih sentuh berdua syafaat, sentuh khotbah. Beta mama tak tawa. Bilang sini bodoh. Barang. Mama bilang, itu Tante Ebi dong tuh sama tuh awalnya saya tahu dulu. Sekolah, saya masuk kuliah, diajarkan bagaimana. Nanti baru tahu, bukan langsung tahu. Begitu bilang, oh mama, beta nih kira kata memang harus tahu nggak harus tahu. Beta mah tertawa. Dan dari saat itu langsung mama bilang, oke, sekolah pendeta aja. Beta oke. Tapi apakah saat berkuliah sampai sekarang ini, apakah Petra benar-benar merasa bahwa ini passion beta gitu? Beta ini memang terlahir untuk jadi pendeta. Setelah kuliah, beta bergaul sana sini dan beta mulai macam komitmen gitu bahwa beta harus memanusiakan manusia. Dari beta belajar di teologi terus bergaul banyak, beta lihat banyak di keadilan. Dari situ bahwa beta ambil keputusan bahwa oke, beta kuliah sini beta habis, beta harus bikin apa yang beta dapat, beta harus terapkan akan tuh. Pertama soal tadi yang tadi beta bilang itu harus memanusiakan manusia. Nah ini menarik. Akhirnya setelah berkuliah dan menemukan banyak hal
dalam pergaulan, dalam lingkungan sehari-hari, dan menetapkan itu sebagai keputusan hidup. Nah, Pet, satu hal yang Petra kagumi dari Petra adalah orang yang berbeda dari anak-anak kebanyakan, yang lahir dari keluarga kaya, yang berkecukupan, tapi Petra lahir dalam keadaan tidak kaya, tapi Petra berjuang untuk bertahan hidup. Itu yang Petra senang, survivor. Bagaimana rasanya menjadi orang yang mandiri, yang bekerja setiap hari, tapi juga harus manage waktu untuk kuliah dan lain-lain. Betul, kalau soal mandiri itu sudah diajarkan dari kecil ya. Pertama, kita ambil contoh kecil, saya waktu kita SMA itu kita sudah terlibat dengan kita tetangga. Contoh salah satu proyek yang kita ambil contoh rehab got dalam tanah tinggi. Dulu kita mesti tanah tinggi, kita rehab. Habis pulang sekolah lari sampai rumah langsung kerja sampai malam, pagi, besoknya lanjut sekolah. Itu kita sudah lakukan itu dari SMA. Dan beta kuliah itu beta sempat ojek, tapi belum punya motor sendiri, dengan kakak dulu. Jadi kakak ojek dari pagi sampai malam jam 8, beta lanjut jam 8 sampai beta mampu. Sampai mampu? Sampai itu bukan sampai jam 9, bukan, sampai mampu. Jadi bisa sampai subuh? Bisa, ada yang beta pulang jam 5, kuliah jam setengah 8 ya hari itu. Berarti langsung kuliah, sambung tuh? langsung sambung. Ada juga beta pulang jam 6. Jadi tergantung penumpang lah istilahnya. Karena beta pikir bahwa beta sana ayah, beta mama sendiri, apa yang beta harus lakukan? Beta sih mungkin mama uang dulu, sekali-sekali boleh, tapi kalau untuk tiap kali beta sih bisa. Dan sampai sekarang beta sampai pernah minta mama 50 contoh, mama 20 contoh. Sampai pernah minta uang pun paling tinggi sampai sekarang 10.000. Itu cuma par bensin doang. Sisanya pet handel. Nah, itu yang Pet senang dari Pet. Pet ini juga selain di sini, Pet juga sudah merasakan kerja kebun sampai disiram. Bahkan Petra juga sudah sampai di Tanimbar. Boleh tahu di sana itu Pet bikin apa saja? Kalau di Seram, pertama dulu dari Seram, itu kisahnya itu beta susah uang kuliah. Beta uang kuliahnya hari itu belum sampai setengah lagi. Kan kalau di UKIM itu kan bisa bayar 50. Tapi kali itu tuh uangnya belum sampai. Beta mama bilang belum ada. Beta sempat menangis hari itu. Kita pikir aduh bagaimana uangnya hancurin nggak mungkin. Ojek saya bisa, kecuali ojek punya motor sendiri. Oke, itu bisa sih. Ya jadi beta ambil kesimpulan bahwa kita sudah akal. Beta share dengan kakak tingkat yang sekarang sudah lanjut di Hokpat Bugio kayak terlepas. Anto kasih beta jalan keluar. Anto bilang, Pet ada. Tapi masalahnya ini adalah pekerjaan ini harus dilakukan, bukan harus sih, tapi biasanya itu khusus orang kampung. Tahu, mengerti, paham. Adalah kopra. Kopra. Dalam hal beta nih tahu kopra itu apa. Caranya apapun bisa tahu. Saya tahu. Nol besar. Nol nih. Nol. Beta pulang, beta bilang ke mama, beta mau pergi kerja. Mama kaget. Kerja apa? Sudah beta mau ikut kakak tingkat. Pulang kantor kampung mau kerja kopra. Sih tahu kerja kopra. Sih tahu pergi satu yang penting dapat uang. Gitu. Lalu selama untuk telepon, Pet bagaimana? Mama bagaimana? Maukah saya enggak? Bilang Bu siap. Langsung besok pagi langsung jalan. Langsung. Terbaik. Sampai sana dalam perjalanan juga beta sen tahu nih antum punya kampung bagaimana habis itu sama sekali blank nol. Sampai beta sendiri juga mama papa kan nandung keluarga. Besoknya mulai. Langsung mulai tuh. Terbaik. Kita sih tahu apa loh harus. Dan memang butuh fisik bagus untuk kerja kopra. Setengah mati. Masalahnya ini orang kota dari kecil sampai besar di kota. Baru pertama kali di kampung dan langsung kerjaan kampung. Kopra. Itu Bugio punya kampung itu di Herlau, Seram Utara Barat. Sakit juga. Habis itu habis kerja kalau saya salah itu sekitar 1 bulan lebih, 1 bulan setengah mungkin. Itu Pet kerja apa? Pet yang naik kalapa kah yang bala? Kalau naik seng itu katong pameri tas bersih, kumpul kelapa, belah dan sisi. Tapi belah betul juga sih untuk belah. Tapi jadi orang bilang belajarlah sesuai kemampuan. Jadi mungkin kalau hitung-hitung beta baru balas satu buah. Bugio ya bisa 10. Dan sisi juga demikian begitu. Saya tahu kerjain. Terbaik. Satu hal lain yang beta kagumi dari Petra adalah bahwa Pet ini adalah orang yang besar tanpa ayah waktu itu. Dan Petra punya bapak ini meninggal pada saat kerusuhan, yakni
ditembak. Bagaimana perasaan Pet waktu itu? Bagaimana Pet akhirnya bisa menerima bahwa Basar tanpa apa-apa pun itu? Kita cerita sedikit soal momen di mana beta bapak ditembak dan saat itu beta ada di apa. Oke. Saat itu beta ada bermain di beta punya saudara sepupu pun teras. Ini di Tanah Tinggi. Tanah Tinggi. Ada bermain di kakak tuh nama Ino. Ada bermain di teras, main-main. Lalu bunyi tembakan, langsung masuk. Oke, tuh masuk. Lalu selama mama datang. Pet pulang, tapi datang suar mata. Mama kenapa? Pulang cepat. Papa dapat tembak. Bisa tahu masih kecil. Kalau sing salah kita kelas 2 SD. Pulang ke rumah, tunggu selama datang. Kayak taruh semua. Ya, cuma bisa nggak? Menangis memang pasti menangis. Tapi dalam hati ya ikhlaskan aja. Lingkungan semati nih. Mama bilang, Papa semati hidup dengan mama. Mesti kuat. Lalu ikhlaskan. Jadi sampai sekarang ini kata jauh dari kerusuhan, apakah Pet masih ada dendam? Awalnya sih masih. Karena kalau dulu itu kan di otak tuh cuma tahu bahwa mati dapat tembak dari ketemu saudara atau saudara muslim. Tapi setelah kuliah wawasan terbuka bahwa setelah baca-baca cari tahu ternyata kerusuhan itu adalah permainan politik. Nah, dari saat itu saya langsung saudara saya tidak salah dan saya ikhlaskan. Itu hal yang menurut beta sangat luar biasa karena pencapaian daripada mengikhlaskan dan mengampuni itu hal yang sangat bagi beta tertinggi dalam hidup. Seandainya Petra akhirnya menjadi vikaris dan menjadi pendeta, hal apa yang paling ingin Petra lakukan bagi GPM? Ketika kita sampai pasti kita akan lakukan adalah pemberdayaan, itu pasti, terutama soal ekonomi. Karena ya tahulah Katong Maluku ini kan provinsi termiskin yang keberapa itulah tuh. Jadi kita harus kasih dong ekonomi, dari ekonomi baru bisa sejahtera. Bagaimana dong sejahtera kalau dong kebutuhan tidak terpenuhi? Itu sebenarnya yang kalau perbetas yang kuliah di teologi di bagian pemberdayaan kita harus melihat itu, terutama menjadi satu pemimpin yang harus Katong pegang adalah keadilan, itu aja. Yang salah tetap salah, yang betul. Tidak boleh karena kedekatan atau pakai faktor orang dalam atau bagaimana lalu yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan, tidak bisa. Jadi betul salah. Titik. Harga mati. Jadi harus adil. Harus adil. Sebelumnya tuh sudah ada pendeta-pendeta yang balap yang ada dalam lintasan resmi Ya. dan juga ada yang membuka event-event balap. Kedepan jika ada di jemaat dan bertemu dengan anak-anak muda yang punya bakat seperti ini, apa Petra juga akan melakukan hal yang sama? Kalau untuk melakukan mungkin sayang, tetapi untuk menyediakan bisa. Tergantung dulu, lihat dulu peminatnya bagaimana, terus berapa orang sayang, banyak sayang. Kalau memang banyak, kita akan buka. Pasti kita akan membantu, entah itu pemerintah atau swasta atau tim-tim mana. Jika kita lihat bisa, kita akan bantu. Kenapa tidak? Oke, siap. Apa pesan Petra untuk teman-teman di luar sana yang punya bakat untuk balap tapi belum punya ruang, dan juga untuk teman-teman yang dong hidup manja-manja? Untuk teman-teman yang merasa diri punya bakat, terutama ya balap, pesan saya itu cuma satu, bahwa jika memang benar-benar ingin balap, cobalah di tempatnya dan utamakan keselamatan. Dan bagi teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih manja, pesannya bahwa cobalah berusaha sendiri, melakukan segala sesuatu yang menguntungkan diri tetapi tidak merugikan orang lain. Oke Pet, terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya mendapatkan makna dan inspirasi dari konten ini. Sampai waktu dapat dan amato. Bye.